saat indah. Mari kita datang menghadap kehadiratnya yang mulia, menikmati kasih erat dalam pelukannya, menikmati indah bersama Dia. Mari ibu-ibu kita datang membawa diri dan hidup kita, menikmati Tuhan, menikmati indahnya hadiratnya yang mulia. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bersama dengan Allah Bapa kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur melewati hari-hari kami. Meskipun banyak ketidakmudahan, meskipun banyak pergumulan, kadang kami begitu ragu melihat situasi dan kondisi seperti ini. Tetapi sekali lagi Tuhan menegur kami. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa begitu besar anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan melalui anaknya Yesus Kristus, di mana kami sudah menikmati begitu banyak kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Biarlah saat ini kami semua ibu-ibu Komisi Wanita ditegur, diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap hal yang kita hadapi. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan, untuk kelayakan yang indah yang Tuhan percayakan bagi setiap hidup kami. Kami ingin menerima firman-Mu, biarlah firman-Mu yang terus memenuhi hati dan pikiran kami dengan terang, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan bagi hidup kami, karena kami percaya kami anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu semua dimanapun ibu-ibu berada. Nah, kita jumpa di dalam Komisi Wanita GKY BSD tanggal 11 September 2020. Nah, kita punya tema yang sangat baik untuk kita kupas pada hari ini, ya, mengatasi kemarahan secara positif. Mari terlebih dahulu kita mau masuk di dalam doa dan memohon Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu, dan bersama-sama kami boleh bertumbuh karena Roh Kudus ada dalam diri kami, siap untuk menolong kami, ingin bekerja sama dengan kami. Tuhan tolong kami untuk menjadi ibu-ibu, menjadi wanita-wanita yang meresponi Roh Kudus, yang meresponi Engkau yang bekerja di dalam hidup kami. Khususnya Tuhan ketika kami bergumul di dalam kemarahan kami, bergumul dengan amarah-amarah kami, Tuhan ada banyak hal yang kami perlu latih supaya kami bisa menghadapi, mengatasi, menyelesaikan amarah kami secara positif dan memuliakan Tuhan dan membuat kami bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan berkati pertemuan ini, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, ibu-ibu, kita sering melihat ungkapan orang berkata, wah, orang yang mudah untuk marah itu disebut dengan orang yang punya sumbu pendek ya, mudah tersulut begitu ya. Nah, pada umumnya apa sih yang menjadi penyebab munculnya kemarahan? Kadang-kadang kita menghadapi sikon atau seseorang yang memang tidak mampu ya kita toleransi. Kita sudah di ambang batas. Nah, bisa jadi hal ini menjadi penyebab kita marah. Atau di dalam hidup kita yang sewaktu-waktu bisa terjadi perubahan ini, maka kadang kita tidak siap untuk menghadapi perubahan yang menurut kita tidak seharusnya berubah seperti itu. Seperti pandemi ini, mengapa tiba-tiba saya tidak bisa keluar rumah? Kenapa saya harus berubah dalam banyak hal? Ya, dan kita menjadi kesal dengan keadaan, kesal dengan orang lain.
Atau mungkin kita juga diperlakukan tidak adil, kita anggap tidak adil. Nah, kita merasa perlu membela diri kita. Ya. Atau kita menghadapi sikon atau seorang yang memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya, ekspektasi kita. Nah, berbagai hal ini bisa menjadi penyebab. Kita bisa simpulkan, ternyata ketika kita marah, berarti di situ sedang terjadi adanya pertentangan, adanya konflik di dalam pikiran kita dengan kenyataan, pikiran kita dengan perasaan, apa yang kita harapkan dengan yang sesungguhnya terjadi, ya, dan itu membuat kita tidak bisa menguasai diri. Nah, ibu-ibu, mari kita lihat contoh kasus berikut ini. Ada seorang istri yang menghadapi suami yang sudah pensiun, dan selama pandemi ini sang suami tidak pernah keluar rumah, ya. Dia hanya ada di rumah. Nah, apa yang dilakukan oleh suami ini? Suami ini bersih-bersih barang setiap hari dengan antiseptik, ya. Tiap-tiap barang dibersihkan, kemudian dibersihkan lagi. Setiap kali istrinya pulang kerja, maka dia menyuruh istrinya untuk segera mandi, ya, dan tidak boleh pegang apa-apa lagi. Maka ada banyak larangan karena rupanya sang suami ini takut, ada kuman, ada virus, dan lain-lain. Sehingga diceritakan suami ini terlalu dikuasai oleh rasa takut yang berlebihan. Nah, keadaan yang seperti ini membuat istrinya jengkel dan memicu pertengkaran dan amarah. Istrinya marah, suaminya juga marah karena dianggap kamu ini tidak mengerti aku. Ya, masing-masing merasa tidak dimengerti. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar tidak marah-marah, agar tetap bisa menguasai diri, bagaimana mengatasinya. Nah, contoh kasus yang kedua adalah katakanlah ada seorang anggota keluarga yang mempunyai hobi yang ya kita tidak sukai. Kita sudah coba beberapa kali berusaha untuk mengatakannya, untuk menjelaskannya dengan semua alasan kita, ya. Tetapi tetap saja tidak ada respon, ya. Dan akhirnya menimbulkan kekesalan dan kemarahan dari anggota keluarga yang lain. Nah, kasus yang tiga yang diberikan pada saya adalah orang tua yang memiliki dua anak, ya, seorang cowok sudah usianya 25 tahun tetapi belum bekerja. Kemudian yang kedua adalah cewek, usianya 17 tahun dan masih ada di bangku SMA. Nah, anak tertuanya ini meskipun dia pria sudah umur 25 tahun, lebih suka berada di luar rumah, bahkan pulangnya menjelang subuh sampai jam 4 pagi begitu. Dan sedangkan anaknya yang kedua, cewek ini suka di rumah saja, bahkan terus tidur-tiduran hingga sampai jam 11 siang. Jikalau tidak dibangunkan, orang tuanya berkata tidak akan mungkin bangun. Nah, kedua orang tua sudah berusaha untuk menasihati kedua anaknya ini untuk bisa lebih semangat, membantu orang tua, dan sebagainya. Sampai marah-marah pun, tapi kedua anaknya tidak kunjung berubah. Nah, maka kita memikirkan satu pertanyaan, bagaimana di dalam situasi yang seperti ini? Apakah bisa saya itu tidak marah-marah? Apakah bisa saya itu harus tetap sabar? Dan kalau sabar, bagaimana kondisi yang seperti ini ya? Akan terus dibiarkankah? Ya, itu menjadi pertanyaan kita. Nah, mari kita melihat tema kemarahan ini. Di dalam Alkitab ternyata dibedakan antara kemarahan ilahi, ya, Tuhan, dan kemarahan manusia. Nah, J.E. Packer itu menulis satu kalimat yang menolong kita menyadari bahwa keduanya ternyata ada bedanya. Murka ilahi itu merupakan reaksi yang tepat terhadap kejahatan moral manusia. Ya. Nah, ketika Allah marah itu terkontrol dan tidak bertentangan, ya, selalu konsisten dengan kasih dan kemurahan Allah. Atribut Allah tidak mungkin saling bertentangan yang satu dengan yang lainnya, ya.
Itu keunikan dan keindahan dari kemarahan Allah yang selalu ada di dalam koridor semua atribut Allah yang sempurna. Nah, di dalam Alkitab murka Allah ada berbagai ayat, termasuk yang saya cantumkan di bawah, ya. Ada murka Allah, ada kehangatan murkaku, murka Allah sudah nyata, ya. Tetapi di dalam semuanya Allah tidak bertindak seperti kalau kita marah, lalu kita tidak bisa menguasai tanpa alasan yang jelas dan sebagainya. Ya. Nah, berikutnya kita juga melihat kemarahan di dalam Alkitab itu, yaitu kemarahan manusia yang tadi saya katakan sangat bertolak belakang dengan kemarahan Tuhan. Ya. Nah, nasihat dari firman Allah dikatakan di dalam Efesus ini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat ini dan masih banyak yang lain, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya kemarahan manusia itu selalu akan terjadi di dalam keberadaan keberdosaan manusia. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kalau kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Ya, uniknya ayat Alkitab tidak mengatakan jangan kamu marah dengan alasan apapun, begitu ya. Bukan. Tapi dikatakan apabila kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Wah, kita bertanya-tanya, apakah ada ya marah tetapi tidak berbuat dosa? Bukankah marah itu selalu adalah dosa? Ya. Dikatakan kalau kamu marah, janganlah matahari terbenam, ya. Itu bukan berarti lalu ada orang yang berkata, oh kalau begitu Bu Esther, saya marahnya saya tunggu aja, ya. Setelah matahari terbenam, baru saya marah, ya. Maka marah saya bisa panjang Bu, sampai tunggu matahari terbenam di hari berikutnya, bisa lama, ya. Bukan seperti itu. Ayat ini menolong kita untuk menyadari bahwa Allah ingin kita secepatnya menyelesaikan amarah supaya tidak semakin banyak dosa yang diakibatkan oleh kemarahan kita manusia yang berdosa ini. Nah, kemarahan manusia itu sebenarnya seperti apa ya? Nah, ini ada beberapa poin supaya kita semakin memahami seperti apa kalau kita marah ya. Nah, kemarahan manusia itu yang pertama, ibu-ibu, ternyata sebenarnya hal yang normal dalam pengertian kita adalah manusia yang terbatas dan sudah jatuh di dalam dosa. Dan sebenarnya netral. Apa artinya netral? Kemarahan itu bisa positif, tetapi juga bisa negatif. Dengan kata lain, kemarahan itu tidak selalu negatif. Ya, kita selalu mungkin lebih kental dengan pengertian bahwa emosi negatif itu selalu jelek, selalu tidak ada positifnya. Ya, sebenarnya tidak seperti itu. Negative emotion ya tidak selalu jelek, ya tidak selalu buruk, ya itu netral, tergantung dengan banyak faktor yang nanti akan kita bicarakan selanjutnya. Nah, yang kedua, kemarahan manusia itu juga bisa disebabkan oleh adanya persepsi yang salah, ya. Tadi kita sudah melihat kalau kemarahan Allah itu dibuat atau Allah marah karena pertimbangan-pertimbangan yang sempurna, ya, yang akurat karena Allah memang Maha tahu. Nah, tidak demikian dengan pertimbangan manusia. Nah, pertimbangan manusia itu terbatas, banyak bias, ya. Kita tidak mau tahu, lalu kita dikuasai oleh perasaan-perasaan yang kurang tepat, pikiran-pikiran, ya, tafsiran-tafsiran, interpretasi yang juga lebih banyak tidak tepat, ya. Nah, itu kita harus mewaspadainya. Nah, selanjutnya kemarahan manusia itu juga seringkali, nah ini yang harus kita waspadai ya, walaupun tadi dikatakan netral, bisa juga positif. Tetapi dalam
natur keberdosaan kita, ternyata kita harus mengakui bahwa kita punya kecenderungan kalau sudah marah itu membawa kepada dosa. Nah, kita perlu sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh rindu, bertekad untuk memerangi dosa, ya. Dan juga kita perlu ternyata melatih keterampilan untuk menguasai dan meregulasi, mengatur ya emosi kita agar kita terhindar dari kemarahan yang negatif dan yang tidak terkendali itu. Ya. Nah, yang keempat, kemarahan manusia itu ternyata bisa digunakan untuk tujuan yang baik. Ya, itu sebabnya tadi dikatakan netral sebenarnya. Jadi sikap marah yang tepat, yang terkendali, ya, yang kita sadari, kita sudah melatih diri untuk menguasai diri dan mengelola emosi kita, ya, maka kita bisa bersikap asertif. Ya, asertif itu adalah suatu sikap di mana kita berani apa adanya mengungkapkan ya perasaan kita atau kekesalan kita, tetapi di dalam koridor penguasaan diri yang baik. Ya, jadi sikap mengekspresikan marah secara asertif, secara proporsional, tidak kacau, tidak meledak-ledak, begitu ya. Itu sebenarnya lebih baik daripada sikap menyangkali atau menyembunyikan amarah itu sendiri, ya. Nah, yang kelima adalah manusia itu bisa berlatih mengendalikan amarah ternyata, ya. Nah, Roh Kudus ingin melatih kita untuk mengendalikan dan menguasai amarah kita itu. Nah, beberapa stepnya adalah kita harus mulai mengenali dan mengakui adanya amarah kita. Nah, seringkali kita tidak mengakui ya, kita seringkali terbiasa untuk menyembunyikan amarah kita ya. Wah, kalau amarah itu diakui jelek banget gitu ya. Lalu kita berkata, enggak, aku enggak marah. Siapa yang marah? Begitu ya. Nah, ternyata ketika kita tidak mengakui, akhirnya amarah itu tertumpuk dan suatu waktu ya akan bisa meledak dan tanpa terkendali ya. Sehingga kita sebenarnya bisa melatih untuk misalnya berpikir lebih panjang, berpikir lebih dulu sebelum kita bertindak, sebelum kita mengekspresikan sesuatu, melakukan sesuatu ya. Nah, kita bisa juga berbagi beban dengan orang lain supaya amarah kita atau kekesalan kita tidak semakin memuncak tetapi bisa dikelola itu ya. Nah, kita juga bisa berlatih untuk mengakui dan mengampuni orang lain ya, mengakui bahwa saya salah ya dan saya minta ampun ketika orang lain anggota tubuh keluarga Kristus, anggota rumah tangga kita di keluarga ya, minta ampun, minta maaf. Nah, kita juga bisa memberi maaf ya. Kita juga bisa berlatih dari sikap mengasihani diri kita secara subjektif ya. Saya ini kasihan loh, saya ini udah dari dulu, dari kecil ya, hidupnya nggak baik ya. Kamu lebih enak sekarang daripada mama dulu, atau lebih enak daripada papa zaman kecil, begitu ya. Jadi akhirnya kita merasa bahwa diri kita itu harus dibela, begitu. Ya, ada banyak yang kita bisa latih ya. Kita juga bisa melatih untuk menumbuhkan kasih ya. Nah, nanti di pembahasan berikutnya kita akan bahas dengan lebih rinci ya mengenai hal ini. Nah, setelah kita membahas apa itu kemarahan manusia tadi ya. Nah, kita mulai memikirkan yang berikut ini ya. Mengapa sih seringkali kok kita itu teramat sulit gitu ya mengendalikan amarah? Kadang-kadang bisa. Untuk orang-orang tertentu itu bahkan terasa sangat sulit. Ya, klien-klien saya sangat sulit untuk mengendalikan amarah. Nah, mengapa ya orang-orang tertentu itu sangat sulit mengendalikan amarah ini? Gitu ya. Nah, kita lihat dari Amsal 20 ayat 5, di situ ada ayat yang berbunyi demikian. Rancangan di dalam hati manusia itu ternyata digambarkan
seperti air yang sangat dalam, ya, seperti air yang sangat dalam, ya, bukan hanya rancangan, tapi keinginan, ya, lalu pikiran-pikiran, ya, kemudian obsesi manusia, ya, banyak lagi, itu dalam sekali, ya. Tapi orang yang pandai, ya, kalau di Amsal dikatakan orang pandai itu orang yang berhikmat. Nah, orang yang berhikmat itu bukan yang sekolah terus, ya, punya gelar yang banyak, bukan. Tapi orang pandai itu orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu orang yang takut akan Tuhan, ya, orang yang tunduk kepada Tuhan. Dikatakan orang yang berhikmat itu tahu menimbanya, ya. Berarti kalau ada rancangan, ada keinginan, ya, ada obsesi, begitu ya, ada cita-cita ingin seperti apa, begitu ya. Nah, itu dikatakan tahu menimbanya. Jangan dipendam ya di dalam, tetapi coba diurai. Kalau ada pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang terpendam dari sejak kecil dan itu sangat menyesakkan hati gitu ya, sangat melukai jiwa kita gitu ya. Amsal mengatakan coba diangkat keluar gitu, jangan disimpan ya. Berarti harus semakin diakui begitu. Nah, penggambaran ini memang lebih cocok kalau kita membayangkannya seperti sumur, ya. Jadi sumur itu dalam, ya. Tetapi kalau kita tahu menimbanya, maka kita tahu yang di dalam itu apa. Kita tidak sembunyikan, ya. Kalau air itu, oh ada yang kotor, kita buang, ya. Oh air yang bersih kita bisa pakai, ya. Nah, nasihat ini sebenarnya senada dengan penelitian para ahli di bidang psikologi, ya. Kita akan lihat berikut ini. Nah, ibu-ibu, kalau tadi penggambarannya adalah sebuah sumur ya. Jadi Amsal 20 ayat 5 ini penggambarannya bagaikan sebuah sumur ya. Nah, sekarang kita melihat penggambaran yang lain. Nah, penggambaran yang lain itu dalam bentuk pegunungan ya di bawah lautan es ya. Jadi yang atas itu adalah bagian-bagian yang kita sadari. Misalnya kita sedang marah begitu ya. Nah, lalu kan kita bertanya-tanya, mengapa ya saya itu sulit mengendalikan amarah saya ya. Nah, ternyata kita perlu lihat yang di bawah ibu-ibu ya. Yang di bawah yang tadi seperti sumur yang dalam tadi ya. Motivasi kita apa, keinginan kita apa, ketidakpuasan kita apa, begitu ya. Harapan kita apa ya. Dan termasuk hal-hal yang kita sudah simpan lama ya. Nah, itu lebih besar ya kalau pegunungan es yang di bawah lautan itu lebih besar. Nah, itu seringkali kita tidak sadari ya. Misalnya kita sudah stres dari lama, dari kecil kita stres misalnya begitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat gambar ini ya, sebenarnya kita itu sedang bergumul ya. Kita ada tanda tanya besar. Kita pengen untuk mentaati Tuhan begitu kan. Kita sering mengatakan pada Tuhan, saya ini mau taat Tuhan gitu. Ya, katakanlah seperti kasus yang di awal tadi ya. Anak-anak yang tidak peduli pada orang tua begitu ya. Apakah benar sih mereka itu tidak sayang orang tua? Apakah memang mereka tidak taat kepada Tuhan yang mengatakan hormatilah orang tuamu begitu ya. Nah, kemungkinan mereka juga ingin gitu. Saya menjumpai banyak klien saya sebenarnya ingin menjadi anak yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik begitu ya, punya tekad untuk mau taat ya. Ternyata tapi ada kendala memang ya. Kendalanya adalah yang di dalam yang belum kita sadari. Nah, Tuhan sebenarnya ingin yang di dalam alam bawah sadar pun itu diselesaikan bersama dengan kuasa Tuhan. Ya, jadi tadi dikatakan oleh Amsal, jangan disembunyikan, ditimba aja, diselesaikan, ya, dikelola, ya, diatasi, dihadapi, begitu ya. Nah, demikian juga dengan segala sesuatu yang negatif yang sudah tersimpan mungkin puluhan tahun kita tidak menyadari, ya. Mungkin ada banyak tumpukan emosi negatif, mungkin ada banyak bejana jiwa kita itu yang memang masih kosong begitu ya, belum siap diisi oleh Tuhan begitu ya.
Kemudian ada pemikiran-pemikiran kita yang tidak tepat, perasaan yang tidak tepat, ya, seperti anak-anak tadi, ya. Oh, ternyata anak-anak tidak mau menjadi anak yang baik, seolah-olah gitu ya, yang membantu orang tua, yang bertumbuh dewasa. Oh, ternyata setelah ditelusuri ibu-ibu ya, misalnya nih ada kemungkinan, oh dari kecil itu sudah sebel pada papa mama ya. Wah, kenapa kok sebel gitu ya? Misalnya klien saya kesal kepada mamanya karena dari kecil itu terlalu keras mendidiknya ya. Semuanya kata harus dan sebagainya ya. Kalau nangis semakin dipukul ya. Kalau merasa takut juga dipukul. Semua emosi negatif tidak boleh ya. Jadi emosi negatif bukan dikelola ya, bukan diatasi, dicari penyelesaiannya seperti apa ya, dihibur dan sebagainya, bukan, tetapi emosi negatif itu hanya membuat orang tua marah, terus marah ya. Jadi banyak anak-anak yang tidak merasa dimengerti ya, tidak bisa dimengerti. Orang tua nggak mengerti aku ya, orang tua itu cuek ya, orang tua nggak sayang, mereka merasa tidak disayangi walaupun orang tua bekerja mati-matian untuk anak sebenarnya ya, tapi mereka merasa kebutuhannya bukan hanya materi, bukan hanya uang ya, mereka membutuhkan perhatian, pengertian begitu ya. Nah, semuanya itu bisa membuat keinginan untuk taat itu ada, tetapi kendalanya begitu besar di dalam ya. Demikian juga tadi ya, anggota keluarga yang punya hobi kita nggak suka, tapi kok cuek ya, tidak mendengarkan, tidak mau tahu orang lain yang berbeda ya, tidak peka ya. Nah, mungkin saja di dalam jiwanya itu ada tumpukan kekesalan atau iri hati begitu ya, yang sudah lama terpendam ya. Suami yang terus bersih-bersih tadi dengan ketakutannya, nah, bisa ditelusuri apakah dari kecil memang suami ini penuh dengan kecemasan ya, tetapi tidak terlihat ya. Sebelum adanya pandemi tidak terlalu terlihat. Nah, ketika ada pandemi baru terlihat ya, dan sebagainya. Nah, itu kita perlu menyadari adanya bagian-bagian yang seperti ini yang tersembunyi seperti ini. Nah, ibu-ibu, berikutnya kita akan melihat seperti apa ya perjuangan kita melawan natur keberdosaan kita, terutama dalam hal amarah di dalam tema kita hari ini. Nah, kita tadi sudah melihat adanya kebingungan sebenarnya ya, bingung bergumul ya, kita bergumul dengan kemarahan kita itu. Mengapa di satu sisi itu kita sebenarnya ingin taat ya, kita mau taat kepada Tuhan ya. Kita mengatakan Tuhan, aku ini mau taat ya. Seperti apa itu contohnya? Nah, contohnya kita berjanji, Tuhan aku mau lebih sabar, lebih sabar. Aku tidak mau membalas lagi ya. Aku nggak mau balas dendam. Aku tidak ingin aku ingin bisa memahami anakku ya. Aku lebih mau bertoleransi ya. Kita berjanji banyak. Ibu-ibu kita sungguh-sungguh ya. Tetapi ternyata kita belum bisa juga ya. Nah, kita perlu melihat apakah yang di dalam jiwa kita yang terdalam itu memang ada tekanan-tekanan yang menaun, ada tumpukan-tumpukan emosi negatif tadi, sampah jiwa, ada bejana hidup kita yang kosong, ada tafsiran kita yang salah, ya orang tua sebenarnya ingin mengasihi kita, ingin mempedulikan kita, tetapi kita salah mengartikannya, ya. Dan akhirnya semuanya itu membawa pada hambatan-hambatan yang sebenarnya di alam bawah sadar kita tidak menyadarinya. Misalnya ada perasaan minder, kemudian dari kecil mungkin kita merasa diabaikan, diremehkan, mungkin orang tua atau lingkungan kita tidak sengaja, tidak memaksudkannya seperti itu ya, tetapi kita tidak bisa menerimanya ya. Kemudian kita punya kebutuhan-kebutuhan untuk bisa mengontrol, untuk bisa diakui oleh lingkungan kita, dan kemudian kita menjadi seorang yang punya standar yang tinggi, yang harus tercapai,
yang kita merasa tidak puas, kita tidak baik kalau kita tidak mencapai semuanya itu. Nah, berikutnya kita akan melihat ini Ibu-ibu, bagaimana ya sebenarnya sikap kita terhadap kemarahan ya. Ini ada beberapa sikap. Nanti kita akan melihat mana yang paling bagus sebenarnya untuk kita latih ya, yang paling baik, yang paling efektif. Yang pertama adalah sikap menarik diri ya. Jadi ketika kita marah, kemudian kita menarik diri ya. Itu sebenarnya yang paling mudah sih ya, tetapi sebenarnya kurang efektif ya. Jadi kalau kita marah, kemudian kita menghindari masalah, kita mencari pelarian. Misalnya udahlah kita tidur aja dah, nggak ngurusin dah, kita capek ya. Atau kita pergi belanja-belanja ya, teman saya dulu ada ya, seorang ibu juga ketika dia marah ke suaminya begitu, dia belum punya anak, nah, dia belanja-belanja sampai habis banyak begitu ya. Setelah itu dia menyesal, oh kenapa saya belanja-belanja ini, dan belanjanya itu barang-barang besar ibu-ibu ya, bisa beli keyboard, bisa beli kipas angin dan sebagainya begitu ya. Nanti barang-barangnya dia nyesel, akhirnya dibagi-bagikan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ada juga pelarian yang ke pornografi atau ke hal lain yang lebih negatif lagi ya. Sehingga kalau kita itu menarik diri sebenarnya tidak efektif. Kalau ataupun tidak ke arah negatif, misalnya hanya tidur ya, itu tidak menyelesaikan akar masalahnya ya, hanya memberikan kelegaan sementara ya. Kemarahan itu sendiri sebenarnya diabaikan saja, kita tidak mengelolanya, tidak belajar untuk menguasai kemarahan itu ya, dan besar kemungkinan kemarahan itu akan tetap terungkap lagi, akan terjadi lagi, akan meledak lagi di kemudian hari, karena memang sebenarnya belum kita kelola dengan baik ya. Ini yang kemungkinan pertama, sikap kita ini kurang efektif. Nah, yang kedua adalah sikap memendam ke dalam ya. Jadi kita tidak mengakui bahwa kita marah ya, kita tidak mengekspresikannya begitu ya, tapi tersimpan ke alam bawah sadar tadi, seakan-akan seperti lahar panas di gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa meledak ini ya. Nampaknya untuk sekian lama tidak terjadi sesuatu begitu. Kita masih bisa senyum-senyum ya, tetapi di dalam sebenarnya memendam kemarahan yang tidak pernah dikelola, tidak pernah diselesaikan dengan baik. Maka biasanya muncul gejala-gejala di fisik kita, ibu-ibu. Ya, kita bisa sakit kepala, lehernya tegang, jantung deg-degan katanya ya, atau kulit kita ini gatal, perutnya nggak enak sana, nggak enak sini ya. Lalu perasaan kita juga rasanya khawatir, tertekan, cemas-cemas, tidak jelas juga begitu ya. Pikirannya kita memikirkan, aduh saya ini kenapa hidupnya seperti ini ya. Kita jadi banyak mengeluh ya, karena pikiran kita memikirkan yang negatif ya. Kita ingin membalas, kita ingin membuat orang lain itu juga merasakan akibat dari semuanya ini begitu ya. Nah, secara rohani kita juga biasanya bergulat ya, rumit sekali, kita ada tarik menarik, ingin mengasihi Tuhan, merasa tidak layak, kecewa dengan orang, tapi juga kecewa dengan Tuhan. Ya, kita bimbang, kita bingung, kita biasanya meragukan Tuhan. Ya, jadi sikap yang kedua ini juga alternatif contoh pilihan yang tidak baik ya, tidak efektif. Nah, ibu-ibu, kita akan lanjutkan di dalam contoh sikap yang ketiga ya, yaitu melampiaskan amarah. Ini pasti juga bukan pilihan yang bagus. Ya, kemarahan itu sebenarnya bisa juga tidak disertai dengan sikap agresif yang menyerang orang lain ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa menahan ya di batas toleransi kita, sehingga kita melampiaskannya secara langsung pada objeknya ya, seperti pada cerita kasus di depan ya, akan terjadi
pertengkaran dan amarah karena diekspresikan langsung kepada suami, mungkin begitu karena sudah tidak tahan dan akhirnya suami juga balik marah ya, atau kepada anak-anak karena sudah berkali-kali dinasehati ya, diberi nasihat sudah besar tapi anak-anaknya tetap tidak memperhatikan ya. Nah, jadi bisa langsung kepada objeknya. Tapi juga bisa secara tidak langsung ya, dengan sindiran-sindiran, dengan bergurau, tapi berguraunya itu sinis begitu ya. Itu juga melukai hati anak ya. Ada klien saya itu papanya bilang ke saya, "Bu, saya tidak pernah marahin dia dengan kasar, dengan keras ya." Nah, tetapi anaknya berkata, "Oh ya, Papa, kalau marahin saya itu dengan senyum-senyum begitu ya. Marah tapi senyum gitu. Tapi kalimat Papa itu menyakitkan gitu ya, menusuk, melukai saya begitu ya." Nah, ada juga sikap menyerang itu diungkapkan kepada objek lain ya. Sebenarnya objek lain ini tidak ikut-ikutan di dalam permasalahan itu ya. Biasanya memang objek yang kita cari menjadi tempat pelampiasan kita adalah orang-orang yang kita anggap itu ya lebih lemah dari kita. Misalnya anak yang paling kecil, atau pembantu rumah tangga kita, atau kita ya berlangganan ojek begitu ya, kita bisa lampiaskan kepada orang-orang ini. Nah, berikutnya adalah menghadapi sumber-sumber kemarahan. Nah, ini positif ya. Kalau kita sedang marah, kita mencoba mengambil waktu untuk kita bisa menelusuri faktor-faktor penyebabnya. Ya, mengapa ya saya ini tadi marah? Ya, apa sih yang menyebabkan marah? Mengapa anak-anak saya seperti itu? Nah, kita coba analisa, kita coba utak-atik. Ya, anak saya tadi di dalam kasus yang di depan itu sudah besar, ya seharusnya sudah punya kesadaran diri yang cukup, ya seharusnya dia tahu bahwa orang tuanya bekerja dan pasti membutuhkan pertolongan dan mereka sudah waktunya menolong dan punya kemampuan ya untuk menolong ya. Tetapi kenapa yang cowok itu sudah umur 25 masih suka keluar-keluar bahkan tidak tahu waktu, hanya mungkin habis-habiskan uang atau habiskan waktu ya tidak jelas begitu ya, tanpa satu kesadaran untuk menolong orang tua ya. Juga anaknya yang perempuan ya, yang kedua sudah SMA harusnya tahu kapan tanggung jawabnya untuk bangun tidur, untuk menyiapkan pelajarannya, untuk melakukan tanggung jawabnya begitu ya. Tetapi hanya tidur ya, bahkan sampai siang ya. Kalau dibangunin pun tidak bangun ya, sampai siang sekali baru kemudian bangun ya. Dan itu juga anak-anak mengatakan sudah orang tua itu jangan banyak bicara dan sebagainya ya. Nah, kita perlu menganalisa semuanya itu begitu. Tadi kita belajar ada iceberg tadi ya, ada wilayah-wilayah yang mungkin tidak disadari oleh anak-anak kita dan juga tidak disadari oleh kita sebagai orang tua begitu. Ya, mungkin anak-anak kita menyimpan hal-hal yang negatif sebenarnya. Ketika mereka dari kecil sampai besar ya, kita berusaha menjadi orang tua yang baik. Kita memberikan nasihat, kita memberikan ayat firman Tuhan bahkan gitu. Tapi bisa jadi di dalam konteks tertentu orang tua ini sibuk gitu ya, sibuk bekerja begitu. Jadi ketika melihat anaknya tidak beres dari kecil, mereka hanya marah. Tidak boleh ini, kenapa begitu? Harusnya begini begitu ya. Tidak ada waktu yang cukup untuk bincang-bincang dengan anak ya, untuk tahu pergumulan anak itu seperti apa. Mengapa mereka begini dan begitu? Kenapa mereka cuek terhadap pekerjaan orang tua ya? Mengapa mereka tidak tunduk ya? Bisa jadi besar kemungkinan sedari kecil tidak dekat dengan orang tua. Sedari kecil menyimpan ya pikiran dan perasaan yang sebenarnya kecewa dengan orang tua
Dianggap orang tua tidak peduli mungkin, tidak mau tahu persoalan saya, hanya taunya cari uang, cari uang, cari uang, begitu ya. Atau ketika mereka mencoba menolong, ketika mungkin di waktu yang lebih kecil sebelumnya, sebelum menjadi dewasa ini, mereka pernah banyak disalahkan, ya. Ketika mereka menolong, lebih banyak salah daripada betulnya, ya. Akhirnya mereka menarik diri. Nah, ketika mereka menarik diri, itu mereka sudah menjadi cuek. Mereka tidak mau tahu lagi, begitu. Nah, itu analisa yang baik. Sehingga kita memahami bahwa ternyata ada banyak hal yang perlu kita ubah. Ya, relasi kita dengan anak-anak, ya, relasi kita dengan suami, dengan mertua, dengan siapa saja di rumah kita, ya. Juga ketika kasus yang satu tadi, suami ya, suami yang terlalu khawatir ya, begitu banyak yang harus dituruti kehendaknya ya, untuk bersih, untuk selalu mandi, lalu tidak pegang apa-apa, lalu barang-barang selalu diulang-ulang dibersihkan ya. Nah, kemungkinan besar bapak ini ada kesulitan ya di dalam psikis dia untuk bisa tenang di dalam keadaan katakanlah pandemi ini ya, kekhawatirannya berlebih ya, perasaannya memang tercekam oleh banyak kecemasan yang ya bisa dikatakan mungkin berlebihan dan tidak wajar ya. Ada kasus tertentu ketika memang sudah ekstrim seperti contoh tadi, maka itu memang harus dibawa kepada psikiater ya untuk mendapatkan pertolongan dari terapi obat. Seandainya sudah terlalu ekstrim, itu memang perlu dibantu dengan terapi obat untuk sementara waktu ya, supaya terkendali begitu. Bisa juga berkonsultasi kepada konselor ya, kepada psikolog begitu ya. Kalau bisa ditolong tanpa terapi obat bagus juga ya. Mungkin ada kecemasan yang berlebihan sedari kecil biasanya ya. Jadi penyebab-penyebabnya kita perlu memahami, kita perlu telusuri lebih dahulu supaya kita bisa mengubah sikap, mengubah sikon ya, memahami orang yang sulit untuk diubah ini ya, penyebabnya apa, dan kita bisa deal dengan dia dengan sikap yang lebih positif. Nah, yang kelima adalah mengusahakan perbaikan. Pasti ini juga sikap yang positif yang harus kita latih ya. Jadi kemarahan itu lebih bagus sebenarnya, lebih positif dampaknya apabila kita bisa mengekspresikan ya. Tapi mengekspresikannya tidak perlu secara agresif tadi ya, tetapi diekspresikan dengan asertif, dengan penguasaan diri yang baik. Sehingga kemarahan itu tidak tersumbat ya. Karena kemarahan yang tersumbat ya, maka akan meledak dengan kapasitas yang lebih kuat biasanya di masa-masa yang akan datang. Ya. Sebaliknya, jiwa yang bisa mengekspresikan kemarahan dengan asertif, dengan terkendali itu, maka jiwa seseorang itu akan merasa lebih tenang karena dia merasa atau dia melatih dirinya untuk mampu mengendalikan situasi dan kondisi hidupnya ya. Dia tidak merasa berdaya karena dia bisa menjadi apa adanya. Nah, menarik sekali hasil dari sebuah survei menyatakan 40% dari ekspresi kemarahan itu justru berdampak positif, Ibu-ibu. Ya, tapi ini ekspresi yang asertif ya, bukan ekspresi yang membabi buta lalu mengacaukan semuanya. Ya, kalau kita belajar mengekspresikan dengan positif, dengan asertif tadi, dengan penguasaan diri yang baik, maka berdampak justru positif ya, itu 40%. 36% ekspresi kemarahan itu masih dianggap netral ya, tidak buruk tapi juga tidak terlalu positif. Nah, 1% saja ekspresi kemarahan itu berdampak negatif di kemudian hari ya. Sehingga dari survei ini sebenarnya bisa kita tarik kesimpulan justru kemarahan yang tersumbat
itu berdampak negatif, ya. Kemarahan yang diungkapkan dengan penguasaan diri yang baik itu justru membawa dampak yang positif bagi orang lain juga bagi diri kita. Nah, jadi ibu-ibu, mari kita menyerahkan diri kita di bawah tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itu ingin melatih kita untuk berlatih banyak hal. Berlatih banyak hal, ya. Pertama, Roh Kudus menolong kita berani mengakui kalau di dalam kita ini ada kemarahan. Ya, kita tidak perlu menyangkali karena Tuhan ingin kita ini menjadi apa adanya. Tuhan ingin kita ini berani belajar jujur, ya, termasuk jujur dengan emosi negatif kita, ya. Jadi kita tidak pura-pura, kita tidak bertopeng, kita tidak munafik, ya. Tetapi bukan hanya mengakui, Roh Kudus juga melatih kita untuk mengekspresikan kemarahan itu secara sehat, yaitu tadi bersikap asertif tadi, ya. Tentu saja supaya kita bisa menguasainya, kita perlu menemukan sumber akar dari kemarahan itu. Kenapa gitu ya? Tadi seperti anak-anak. Kalau kita tidak mencari akarnya, dari kecil mereka ada ketidakpuasan dengan kita, begitu ya. Kita hanya melihat saat ini ya. Saat ini kamu tidak taat kepada mama, tidak dengar katanya papa ya. Pada suami, ini bagaimana? Semua diatur sampai sangat kaku ya dan tidak bisa hidup dengan cara seperti ini ya. Nah, kita perlu tahu mengapa suami menjadi seperti itu ya. Nah, kita perlu melatih juga berfokus pada kerendahan hati ya. Kita tidak merasa kita benar sendiri, kita merasa bahwa orang lain selalu yang salah ya. Kalau ataupun orang lain salah, itu kita perlu berlatih juga untuk mengampuni dia ya. Kita perlu berlatih untuk mengakui apa yang kita rasakan ya. Nah, itu perlu dilatih ya. Kita perlu pakai waktu untuk melatihnya sebelum amarah itu semakin besar ya. Bahkan ketika kita belum marah ibu-ibu, kita perlu melatih asertif, perlu melatih selalu memikirkan apa yang menjadi penyebab akar dari sesuatu yang terjadi di sekeliling kita ya, terjadi pada suami, istri, anak-anak kita, teman kita ya. Ini apa penyebabnya ya. Nah, ibu-ibu, selanjutnya kita juga bisa melatih dan Roh Kudus itu menuntun kita untuk melatih anger management ya. Nah, kita bisa mencoba untuk melakukan relaksasi ya. Hal ini bisa dilakukan sebelum amarah terjadi ya. Setiap hari kita bisa berlatih relaksasi sehingga ketika kita sudah mulai kesal mungkin dengan sesuatu, nah kita cepat-cepat kita relaksasi ya. Yang paling mudah, yang paling simpel relaksasi kita bisa lakukan dengan cara menarik napas panjang ya. Kemudian menahannya dulu sekitar 3-4 hitungan begitu, lalu kemudian kita baru keluarkan melalui mulut kita secara perlahan-perlahan ya. Jadi kita tarik lagi napas ya, begitu berulang kali ya. Tarik napas panjang, hitung beberapa hitungan, kemudian ditahan berapa hitungan, kemudian kita hembuskan secara perlahan-lahan lewat mulut kita ya. Nah, itu bisa memberikan kelegaan. Nah, sementara kita melatih relaksasi, kita juga melatih pikiran kita tadi ya. Memikirkan apa ya yang saya pikirkan tentang anak saya, tentang suami saya, tentang anggota keluarga ini yang punya kebiasaan atau hobi yang saya nggak suka ini ya. Nah, kita coba memikirkan apakah pikiran saya itu pikiran yang egois, yang hanya memikirkan diri saya, atau kekhawatiran saya itu juga berlebihan. Apa yang menyebabkan semuanya? Apa yang menjadi akar masalahnya? Ya, kita bisa memikirkan dan melatih. Karena seringkali pikiran kita, ibu-ibu,
itu pikiran yang berlebihan gitu ya, pikiran yang terlalu ekstrim ya, pikiran yang sebenarnya kurang rasional ya, tidak masuk akal sebenarnya ya, karena berlebihan atau karena kita sebenarnya tidak tahu data-datanya dengan cukup, lalu kita cepat mengambil kesimpulan ya, terlalu dini mengambil kesimpulan ya. Nah, kita bisa melatih hal itu. Lalu ada beberapa keterampilan yang perlu kita juga kembangkan. Misalnya ketika tadi ada kasus dengan anak gitu ya. Nah, kalau kita mengasuh anak-anak, kita perlu juga mengembangkan kemampuan untuk bisa mendengar mereka, misalnya begitu, untuk bisa mengerti mereka. Mengapa anak-anak saya tidak mendengar nasihat saya? Mengapa mereka sudah besar tetapi tidak sadar ya mengenai tanggung jawabnya? Mengapa kalau diberi nasihat juga semakin membantah ya? Nah, mungkin karena selama ini kurang dekat, mungkin karena selama ini kita tidak selalu memberikan teladan yang baik ke mereka ya, untuk sabar misalnya, atau untuk mengerti perasaan orang lain yang berbeda, perasaan anak yang berbeda ya, atau ketika salah kita berani minta maaf dan sebagainya. Ya, kita juga bisa melihat ketika kita konflik. Apakah kita juga perlu belajar untuk menyelesaikan konflik-konflik kecil gitu ya, ketika ada gesekan kecil, seperti apa ya saya mengajak anak saya untuk membicarakannya. Nah, kita juga minta maaf kalau kita ada andil salah. Nah, kita coba memahami cara berpikir anak, keinginan anak yang berbeda, mengapa berbeda, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, komunikasi juga ibu-ibu, seringkali kita komunikasi itu kurang belajar menjadi pendengar juga ya, kita hanya mau bicara tetapi tidak mendengarkan jiwa anak ya, yang kita dengarkan bukan hanya kata-kata anak ya, tetapi apa sih yang dia pikirkan gitu ya, apa sih yang dia rasakan begitu ya. Suami istri teman juga begitu ya, karena kalau kita bisa mengembangkan ya, melatih diri supaya kita semakin bisa mencegah sebenarnya ya, mencegah amarah yang tidak terkendali itu ya. Nah, self control ya, menguasai diri itu juga perlu kita latih ya. Pada waktu kita bertumbuh ini, dalam masa-masa pertumbuhan rohani ini, Roh Kudus itu sebenarnya menolong kita untuk menguasai diri kita ya, menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita. Nah, semakin kita dekat Tuhan, mengenal Tuhan, ya kita punya waktu-waktu teduh bersama dengan Tuhan, ya kita bisa merefleksikan diri kita seperti check up ya, setiap hari check up ya, rohani kita dicek seperti apa kita dengan Tuhan ya, dan seperti apa diri kita dengan diri kita sendiri ya. Nah, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal diri kita dikasihi, tapi kita juga ada keberdosaan kita. Kita ditebus, tapi kita juga ada natur keberdosaan kita. Nah, semakin kita punya waktu-waktu seperti itu secara teratur, maka bisa dipastikan kita bisa menguasai diri dengan lebih baik. Ya, kita bisa mengenal anggota keluarga kita juga dengan perspektifnya Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau? Ya, kenapa suami saya, istri saya, atau anak saya seperti itu? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Ya, apa yang sedang Tuhan kerjakan di keluarga saya ini? Ya, nah, kita belajar untuk tidak impulsif, ya, tidak meledak-ledak, tidak reaktif. Begitu ada sesuatu kita langsung spontan bereaksi. Nah, kita perlu menenangkan diri, kita perlu berpikir, kita perlu menenangkan emosi kita ya. Setelah semuanya kita pikir dengan cukup baik, baru kita melatih asertif, kita mengambil waktu, kita menyatakan kepada orang yang kita ingin mengerti pendapat kita itu ya. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan melatih I statements ibu-ibu ya. I statement itu adalah perkataan yang dimulai, kalimat yang dimulai dengan kata saya ya, bukan kamu gitu.
Karena kalau pakai kata kamu, ya, kamu bla bla bla, ya, itu lebih menyudutkan orang lain, lebih menyerang. Ya, misalnya kamu sebagai suami, ya, terlalu banyak aturan, misalnya gitu. Kamu anak, ya, tidak mendengarkan, kamu malas, ya, kamu egois dan sebagainya, begitu. Tapi kalau diganti menjadi kata saya, maka suasana memang menjadi lebih baik, ya. Nah, kita bisa berkata pada suami kita mungkin, ya, kalau ya papa begitu, maka saya itu khawatir, ya, kalau semuanya terus dibersihkan nanti capek, ya. Kalau semuanya terlalu dikhawatirkan nanti menjadi stres, ya. Saya khawatir, ya. Saya ingin, ya, Bapak begini begitu, ya. Demikian juga dengan anak, ya, memakai kata saya. Saya sebagai mama kamu, saya sebagai papa, ya, ingin bincang-bincang dengan kamu, ingin ada waktu bersama kamu, ya. Kalau kamu pergi terus, ya papa khawatir, ya kamu akan banyak kena udara malam yang tidak sehat, ya. Papa ingin punya waktu bisa ngobrol bersama kamu, ya. Jadi saya pakai saya bla bla bla, saya apa, ya. Nah, yang terakhir kita juga perlu membiasakan diri, ya, berproses, dan Roh Kudus menolong kita untuk menilai diri kita itu dengan tepat, ya. Kalau kita menilai diri kita itu dengan negatif-negatif, ibu-ibu, maka kita itu kesal dengan diri kita, ya. Kita tidak merasa kita ini menjadi seorang yang dikasihi Tuhan, seorang yang ingin ingin dipakai oleh Tuhan, ya, dan maksudnya Tuhan ingin memakai kita juga, begitu, ya. Ada hal-hal yang positif sebenarnya dari rancangan Tuhan, ya. Jadi ketika kita menolong diri kita sendiri untuk bisa berefleksi, kita menata, ya, konsep diri kita, menilai diri kita dengan tepat, ya. Tuhan sudah mengampuni dosa kita menjadi miliknya. Tuhan Immanuel tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan mengasihi, Tuhan peduli, dan Tuhan juga sedang mengasihi dan peduli dan membentuk orang lain di sekeliling saya, ya. Jadi pada waktu kita ingin marah kepada suami, istri, anak kita, ya, siapapun juga, kita menyadari, kita melatih diri untuk sadar bahwa Tuhan sedang melatih kita, membentuk kita, Tuhan juga sedang melatih dan membentuk orang lain di sekeliling kita, ya. Nah, sehingga Tuhan mau kita bertumbuh, orang lain bertumbuh, ya, maka sama-sama bertumbuh. Nah, ibu-ibu, mari kita melatih karena Tuhan sudah memberikan kepada kita bekal, ya, kita sudah dilahirbarukan, kita mampu melawan dosa, ya. Kita hanya perlu untuk melatih diri setiap hari. Hal-hal yang kecil yang kita sudah bisa latih, kita latih. Karena tanpa kita berlatih setiap hari, ibu-ibu, maka ketika ada sesuatu yang kita jengkel, kita kesal, kemudian kita juga tidak menyelesaikannya, kita tumpuk semakin banyak, seperti suatu kali seperti lahar panas di gunung berapi yang bisa meledak, ya, dan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, kita berbuat dosa, ya, dan kita juga menumpuk amarah itu, ya, sampai semakin banyak, ya, semakin sulit juga kita menyelesaikannya. Tuhan memberkati kita, biarlah kita terus berlatih bersama dengan Allah Roh Kudus yang menuntun kita hari demi hari. Tuhan memberkati ibu-ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan ada bersama kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjuang sendiri melawan natur keberdosaan kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah mengubah kami menjadi ciptaan baru, sehingga dengannya kami bisa memiliki kecenderungan yang baru dan dimungkinkan untuk menang, Tuhan. Menang dari natur keberdosaan amarah kami. Tuhan, tentu kami terus perlu melatih diri. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang ada pada kami,
yang menuntun hidup kami hari lepas hari. Kami juga mempunyai perlengkapan senjata Allah yang jikalau kami pakai dengan tekun, maka kami juga memiliki perlengkapan dan kesiapan yang lebih baik lagi untuk kami bisa asertif, untuk kami bisa menjadi jujur apa adanya, tetapi dengan penguasaan diri yang baik. Sehingga relasi kami dengan Tuhan, relasi kami dengan diri sendiri, dan relasi kami dengan orang lain menjadi indah dan menjadi memuliakan Tuhan dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan terima kasih, berkati ibu-ibu di dalam kesehariannya supaya mereka terus dituntun oleh Allah Roh Kudus untuk bisa berbenah diri, untuk bisa menjalin relasi, untuk bisa menguasai diri, dan seterusnya. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Saatnya kita memberi persembahan. Ibu-ibu dapat mentransfer persembahan ibu-ibu pada QR Code yang tertera di layar sebelah kanan saya. Dan di bagian belakang nominal yang ibu-ibu transfer diberikan angka 6 untuk memberikan kode bagi Komisi Wanita. Kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah dirimu. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata, damai dan sejahtera diberikan
Benar ya Tuhan, kami mau bersyukur karena dengan sukacita kami mempersembahkan apa yang dapat kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan berkat, Tuhan sudah mempercayakan anugerah-Mu yang sempurna bagi kami. Untuk itu kami mau memberikan hidup kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan bentuk kami sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Tuhan, kami serahkan persembahan melalui uang benda mati ini. Kami percaya Tuhan akan pakai agar setiap majelis, setiap pengurus dapat mengelola dengan baik. Melalui benda mati ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menerima kabar sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada setiap manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa persembahan ini dengan rasa syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu, kita akan akhiri bersama-sama persekutuan Komisi Wanita pada hari ini. Kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh belajar sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kami Tuhan. Bagaimana kami bisa mengatasi kemarahan secara positif. Terima kasih untuk Ibu Esther yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk setiap yang mengikutinya. Untuk setiap anggota KW Tuhan, Engkau terus bentuk kami Tuhan. Semakin hari serupa dengan Tuhan Yesus. Pimpinlah kami Tuhan sepanjang minggu yang akan kami lewati di depan. Biarlah anugerah dan pimpinan Tuhan terus menguatkan dan menolong kami Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.